Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ais. Dan saya Alan. Kami di sini akan melakukan observasi di kedai CS Mbak Ambar yang berada di Susukan. Stay tune terus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alan Syauki Mubarok. Saya biasa dipanggil Alan dan ini rekan saya. Nama saya Arda Amir Salam, biasa dipanggil Arda. Dan hari ini kita ingin melakukan observasi terkait kebutuhan kuliah dan tugas. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita, owner kedai CS di Susukan. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mbak Ambar, owner dari kedai CS yang kepanjangan dari Krondok Susukan. Tadi ya. Terus saya jadi di sini itu ingin mohon izin untuk bisa mewawancarai Mbak Ambar terkait proses produksi kondok di kedai CS ini. Mungkin yang pertama itu bisa diceritakan terlebih dahulu terkait latar belakang Mbak Ambar ini mendirikan usaha kondok ini. Oke. Jadi untuk latar belakang dulu awal mula Mbak Ambar mendirikan usaha di kedai ini yaitu dengan adanya kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Dengan dilatar belakangi karena ingin membantu meringankan beban kebutuhan di keluarga dan ingin membantu suami dalam mencari uang, seperti itu. Latar belakangnya awal mula seperti itu. Terus untuk selanjutnya sampai sekarang malah ketagihan ya. Dari yang awal mulanya kita hanya membantu, tapi malah kita sekarang malah menjadi pokok utama dari keluarga kami, yaitu kedai CS ini. Oke, seperti itu. Menarik sekali ya. Terus mungkin tantangan terbesar nih yang dihadapi dalam menjalankan bisnis kondom ini. Tantangan terbesar yaitu persaingan yang semakin banyak, semakin ketat, semakin merajalela. Yang namanya jualan-jualan kedai seperti ini, terus pedagang UMKM kaki lima itu sekarang semakin banyak. Jadi tantangan terbesar kami adalah persaingan yang semakin ketat. Ya, Itu. Oke. Terus kalau di sini tuh jualannya cuma kondom, Mbak, atau ada yang lain? Banyak menu. Jadi untuk di kedai CS ini kita itu menu yang unggulan itu ada krondok, selain krondok ada lumpia serta minum-minuman, banyak minum-minuman. Jadi di sini itu menu yang ada di kedai ini hampir sekitar 20-an menu, tapi yang paling populer ini adalah krondok sama lumpia dan minumannya adalah boba. Untuk yang lainnya itu penjualan ya standar gitu, tapi untuk yang krondok dan lumpia ini bener-bener best seller yang ada di sini gitu. Terus mungkin terkait platform penjualan ya. Ini kan di sini kan jualannya langsung. Mungkin ada platform lain mungkin terkait penjualan di TikTok atau di Shopee atau ada lain lah. Enggak ada. Kalau di saya enggak buka cabang dan juga tidak jualan secara online. Cuman hanya ada di kedai ini saja. Nggak ada penjualan lewat online. Karena apa? Kita nggak jualan lewat online karena produk yang kita jual itu adalah makanan yang siap saji dan langsung harus dikonsumsi. Tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu, nggak bisa. Apakah ada rencana untuk mau frozen food atau gimana? Mungkin ada salah satu menu terbaru di kedainya Mbak Ambar itu ada dimsum goreng lah. Mungkin nanti untuk dimsum goreng itu ke depannya harapannya Mbak Ambar itu untuk
supaya bisa dijual dalam keadaan frozen. Itu baru rencana, semoga saja kedepannya bisa segera terrealisasi. Amin. Oke. Oke, aku pengen tanya sedikit nih Oke. terkait proses produksi dan operasional. Jadi kalau pembuatan kondok tuh di sini tuh seperti apa sih? Mungkin dari bahan hingga penyajian. Iya, jadi gini, untuk makanan-makanan yang Mbak Amber jual itu kita itu sistemnya seperti ini. Baru ada customer datang pesen, kita baru proses membuatnya, siap langsung setelah matang baru disajikan gitu. Jadi kita tidak pernah menyetok makanan-makanan itu yang sudah stok mateng, itu kita tidak pernah. Jadi makanan yang kita jual itu adalah orang datang beli, pesen, baru kita buatkan, langsung kita sajikan seperti itu. Jadi fresh ya? fresh, selalu fresh. Dan untuk bahan-bahannya pun insya Allah ya itu insya Allah itu fresh, karena apa, penyimpanan juga di freezer semua. Untuk adonan kerondoknya itu juga kita selalu memakai adonan yang baru. Jadi dalam satu hari itu kan kita jualan dari pagi sampai malam ya. Dari pagi sampai malam itu kita ngadon adonan kerondok itu 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena apa? Kita untuk menjaga kualitas barang yang kita jual supaya selalu fresh gitu. Kalau sehari bisa terjual sampai berapa pieces? Macam-macam sih, kalau kerondok itu sekitaran 400 itu, tapi dari semua berbagai varian ya, ada yang sosis, mozzarella. Terus untuk yang lumpia itu sekitaran 200 sampai 250. Kalau minuman itu ya lumayan lah ratusan, tapi untuk yang lain masih standar gitu. Yang populer sini tuh lumpia sama kerondok. Ini yang mau maju lagi, mau mengikuti jejaknya kerondok sama lumpia itu dimsum. Insya Allah semoga saja nanti juga menjadi best seller di kedai kami. Jam goreng ya tadi. Iya. Terus kalau di sini tuh pekerjanya ada berapa, Mbak? Pekerjanya ada 4. Mbak Amber yang punya, tapi Mbak Amber juga sama juga ikut kerja juga. Jadi walaupun saya nggak duduk gitu nggak, tapi saya juga ikut ngerjain semuanya gitu, bantu. Berarti Arnoldnya juga ikut turun tangan juga. Terus untuk hal pembagian tugasnya nih, mungkin ya pembagian tugasnya jadi ke 5 orang sama saya ya Kak. Jadi itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ada mbaknya, yang satu itu khusus kerondok, terus yang satu khusus lumpia, satu minuman, satu menu yang lain-lain itu, terus nanti satu yang di belakang. Jadi kita 5 orang itu sudah mempunyai tugas masing-masing dengan apa kapasitas mereka. Yang dia itu pinter di satu tempat ini, dia itu terus di situ gitu. Jadi kita nggak pernah pindah-pindah, selalu stay di situ. Kalau ada yang libur baru aku gantiin mereka yang libur. Jadi setiap karyawan di sini udah punya job desk. Ya sudah. Mungkin langsung ke inti aja ya. Oke. Terkait K3 keselamatan dan kesehatan kerja di kedai CS ini ya. Mungkin penerapan K3 di usaha Mbaknya ini khususnya saat menggoreng atau mengolah makanan panas itu gimana? Kita sih paling hanya apa ala kadarnya ya, paling cuman pakai sarung tangan gitu aja, pakai selemek gitu. Untuk menjaga kualitas makanan juga pakai apa itu masker mulut yang transparan, yang plastik itu. Cuman itu aja sih kalau sini, soalnya kalau pakai sesuatu hal yang agak-agak ribet karena kita juga jualan makanan, jadi kita pakainya yang sesimpel mungkin. Yang penting menjaga kualitas dan keamanan pegawai gitu. Kalau mungkin terkait standar SOP atau yang harus diterapkan untuk menjaga keamanan pekerja nih saat di dapur, ada nggak? Nggak sih, kita nggak ada standarnya ya. Yang jelas itu kita pakai sarung tangan untuk menjaga kebersihan juga, terus pakai selemek, dan semua kan sini sudah pakai hijab ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan penutup kepala karena kita sudah pakai hijab, terus pakai masker, udah itu aja. Cewek semua berarti? Iya, cewek semua. Memang kita carinya untuk karyawan di tempatnya Mbak Amber ini cewek semua. Ya. Gitu. Terus mungkin terkait
di sini kan ada penggorengan juga ya. Ya. Terus mungkin ketika terjadi kecelakaan kecil misalnya luka bakar ringan, nah itu Ya. ada prosedur eh, yang dilakukan nggak? Ya, kita itu di sini kalau karena kita kerjanya itu di panas-panasan ya minyak, jadi kita itu menyediakan salep untuk luka bakar, terus obat merah itu kalau ada sesuatu hal yang intinya kalau kena peso atau seperti apa. Jadi untuk apa? P3K itu yang kita siapkan. Yang terutama yang kita pentingkan itu salep untuk luka bakar sama plester, hanya itu aja yang utama gitu. Maaf ya. Ada lagi nggak? Ada yang Mungkin apakah di sini udah pernah ada kecelakaan pekerjaan, mungkin kepleset atau ke apa yang namanya, pernah terjadi ke- Ya, yang pernah pernah kepleset itu juga sering. Kalau kepleset itu ya karena kesalahan kecil, kadang kan namanya orang masak ya, ada air tumpah atau apa, entah itu nanti atau minyak itu kita kepleset juga pernah. Terus apa minyak penggorengan itu apa ada potensi melutupnya karena apa? Karena makanan yang kita goreng itu ada tingkat kematangan yang seharusnya sudah kita angkat. Kadang karena kita lupa itu meletup sudah pernah terjadi itu, dan walaupun kita sudah pakai sarung tangan tapi yang namanya minyak itu masih membekas walaupun sedikit. Tapi insya Allah apa kejadian-kejadian seperti itu jarang sekali terjadi karena juga resikonya juga minim di tempat kerja kami gitu. ya terus. Mungkin sedikit lagi ya pertanyaannya terkait penerapan K3 dalam usaha kecil ini tuh penting nggak, Mbak? Seberapa penting? Ya penting. Yang pentingnya itu yaitu satu untuk menjaga kepada diri kita sendiri supaya tidak terluka. Terus untuk yang kedua juga untuk menjaga kualitas makanan kita selalu bersih. Kenapa kita pakai kaos tangan? Kalau kita tidak pakai kaos tangan gitu kan ya kelihatannya tidak bersih gitu loh Kak, ya kan? Jadi sangat penting banget bagi kita, yang satu untuk menjaga kualitas, yang kedua untuk keamanan pada pekerja kita. Betul itu. Oke. Mungkin yang terakhir nih, harapan Mbak Ambar ke depannya terkait pengembangan usaha kondok ini agar lebih aman, terus sehat dan menguntungkan dan banyak pembelinya itu gimana Harapannya Mbak Ambar itu harapan Mbak Ambar itu semoga saja ke depannya Mbak Ambar bisa menambah karyawan, terus harapannya juga semakin tambah laris. Terus untuk kedepannya juga semoga kita juga bisa melengkapi apa yang belum ada di kedainya Mbak Ambar supaya lebih aman, lebih terjaga kebersihannya. Seperti itu aja harapan kami. Ada mau rencana buka outlet lagi? Untuk tahun ini belum, tapi entah tahun-tahun besok belum tahu. Oke. Cukup? Mungkin cukup dari Ya mungkin sudah cukup saya. Mungkin itu tadi ya teman-teman terkait observasi wawancara di kedai CS susuan yang ownernya Mbak Ambar ini. Terus nanti mungkin aku boleh nggak Mbak izin video terkait pembuatan dan penyajian. Ya nanti pas nanti setelah ini kan ada pembeli lah, nanti jenengan bisa liput video. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu tadi ya teman-teman terkait wawancara kita pada hari ini. Jadi saya akhiri jika ada salah kata dan ya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, jadi mungkin itu tadi hasil observasi wawancara yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.